Made with ketchup. Made with ketchup. Made with ketchup. Made with ketchup. Oke, ini kita mulai aja Made ya. with ketchup. Here we go. Di layar teman-teman terlihat mungkin, sorry, terlihat ya ada Made apa with namanya? ketchup. Sembari saya terlihat jelas mungkin ya teman-teman ya. Made with Oke, ketchup. konsep dasar perilaku konsumen. Ini kita bahas dulu mengenai apa definisi dari perilaku konsumen atau consumer behavior. Gitu. Made with ketchup. Apa sih perilaku konsumen itu? Ada yang tahu nggak teman-teman? Apa sih perilaku konsumen? Made with ketchup. Anyone? Bebas memberikan komentar, silakan. Made with Kalau ketchup. mungkin udah yang kerja, mungkin yang menangani bidang marketing atau sales gitu ya, mungkin sedikit banyak bisa jawab gitu ya. Ada mungkin yang Made with itu? ketchup. Ada yang tahu? Anyone? Oke. Jadi kelihatan nggak sih di? Made with ketchup. So, jadi kita lihat di sini apa itu perilaku konsumen. Sebentar sembari saya bikin. Made with ketchup. Oke, dia mau masuk ya sebentar. Made with ketchup. So, what is consumer behavior? Jadi kalau kita bicara mengenai perilaku konsumen, ya Made with kita ini ketchup. kaitan tuh erat dengan proses apa ya pembelian suatu produk atau ya atau jasa ya, produk itu bisa berupa Made with barang atau ketchup. jasa ya. Misalnya kalau pembelian apa ya, kalau sekarang paling gampang misalkan kalau ya belanja online gitu ya. Apa sih hal-hal yang mempengaruhi Made with seseorang tuh ketchup. akhirnya mendorong dia untuk belanja online instead of dia datang ke toko atau dia datang ke outlet gitu ya untuk beli apa, untuk memilih dan membeli Made barangnya with gitu kan. ketchup. Apa sih mendorong dia gitu kan? Kemudian juga apa sih mendorong seseorang itu untuk memesan makanan itu lewat Made aplikasi, with ketchup. ya kan? Lewat aplikasi apa, aplikasi makanan misalnya seperti ya GoFood, GrabFood atau Shopee Food gitu ya. Kenapa dia Made nggak with datang ke ketchup. restorannya? Atau mungkin dia membuka aplikasi yang disediakan oleh restoran gitu kan. Terkadang ada beberapa restoran yang juga dia Made menyediakan with aplikasi. ketchup. Jadi di-install aplikasinya atau kalian tinggal buka websitenya, kalian bisa order online di situ. Kenapa sih orang mesti, kenapa sih konsumen Made itu with ketchup. memesan barang lewat aplikasi online gitu loh? Ya seperti tadi Gojek, GoFood, GrabFood atau Shopee Food gitu loh. Made with Apa ketchup. sih kira-kira yang mendorong gitu kan? Nah, ya tentunya pasti ya selain dari karena pandemi ya, jadi karena apa namanya konsumen Made with membatasi ketchup. misalnya membatasi pergerakannya atau membatasi mobilisasinya gitu kan ya, apalagi misalnya ada peraturan misalnya Made with WFH ketchup. ya, jadi mungkin orang mungkin malah lebih banyak stay di rumah gitu ya, instead of dibandingkan dia harus pergi ke kantor atau kerja di kantor gitu kan ya. Made with Oke, pada ketchup. saat konsumen itu membeli barang atau jasa ini, ya pasti mereka ya mikir Made dulu with nih ketchup. barang yang mau dibeli itu ya mulai dari harga gitu kan. Mungkin dari pengalaman kalian nih pada saat kalian setelah memesan makanan di Made with aplikasi, apa ketchup. sih yang kalian perhatikan gitu loh? Apakah kalian langsung tertuju kepada gambar produknya, gambar makanannya, atau Made with kalian juga ketchup. melihat ke harganya, atau mungkin kalian lebih lebih concern kepada nama restorannya gitu loh. Nah, saya katakan kalau kalian mau mesen Made with mau mesen ketchup. ayam, apa sih yang terlintas di benak kalian? Ayam dari mana sih? Pasti kan nggak jauh dari misalnya KFC gitu ya. Ini saya langsung sebut Made brandnya with aja gitu kan. ketchup.
Atau mungkin mungkin terlintas nggak kalau mau memesan ayam itu kalian misalnya nyarinya ke McD gitu loh. Made with Atau mungkin cari Kachamp. ke restoran lain, misalnya Solaria gitu. Seperti itu nggak sih? Mungkin kalau kalian salah memesan memesan produk atau Made memesan with nama Kachamp. makanan tuh yang kalian ketik itu apa sih? Nama restorannya atau jenis makanannya, kan itu kan. Nah, jadi tuh itu kan Made sebenarnya with merupakan Kachamp. perilaku konsumen itu yang dipelajari oleh perusahaan gitu kan ya. Jadi kalau untuk kita Made with mikirin Kachamp. memikirkan kalau kita mikirin kemudian juga kita mempertimbangkan dan juga menanyakan mengenai barang Made apa with Kachamp. sebelum membeli itu ya termasuk kepada perilaku konsumen gitu kan ya. Ini kalau jadi kan nih kalau konsumen itu mau milih produk itu kalau makanan itu Made with dia yang apa sih Kachamp. yang ada di benaknya dia concernnya apa sih apakah kepada rasanya gitu kan ya mungkin dilihat dari misalnya bintang Made berapa with Kachamp. bintang atau mungkin dari dari testimoninya atau mungkin dari harganya gitu kan atau mungkin langsung lebih kepada nama besarnya Made with misalnya gini kalau Kachamp. kalian mau pesan pizza pasti nggak jauh kalian larinya ke ya Pizza Hut gitu kan pertama pasti Pizza Hut lalu yang kedua mungkin apa misalnya Made Domino's with gitu kan Kachamp. jadi kan seperti itu gitu loh oke ada yang bertanyakan mungkin sama sini teman-teman monggo kalau mau Made with ditanyakan silakan Kachamp. langsung aja ditanyakan ya langsung saya di interrupt aja ya teman-teman ya oke lanjut lagi oke ada mau masuk sebentar gitu Made with Kachamp. definisi dari perilaku konsumen atau consumer behavior apa sih definisinya itu Made with Kachamp. oke sebentar Made with nah Kachamp. kalau menurut Engel, Blackwell, dan Miniart ini, consumer behavior atau perilaku konsumen itu merupakan tindakan-tindakan Made with terhadap produk dan Kachamp. jasa. Jadi termasuk di dalamnya proses keputusan. Jadi ada decision making gitu ya. Yang jadi dia yang mengawasi Made with serta mengikuti Kachamp. tindakan-tindakan dari pembelian tersebut gitu. Jadi tindakan tersebut itu ya terlibat secara langsung dalam proses jadi Made memperoleh, with Kachamp. mengkonsumsi bahkan mungkin dibuang gitu. Jadi ya bagaimana dia bisa mendapatkan produknya atau jasanya, bagaimana dia mengkonsumsi produk tersebut Made dan with bahkan dia Kachamp. membuangnya atau dia ya udah nggak dipakai lagi gitu kan gitu. Oke, kemudian Made with Kachamp. kalau menurut American Marketing Association, perilaku konsumen itu merupakan proses membagi interaksi dinamis dari pengaruh Made with Kachamp. dan kesadaran perilaku dan lingkungan di mana seseorang melakukan pertukaran aspek kehidupannya. Jadi contohnya seperti ini mungkin kalau teman-teman yang pernah Made berbelanja with misalnya di Kachamp. mana di supermarket besar gitu lah, seperti misalnya Superindo atau Transmart mungkin Transmart yang Made with di Kachamp. Kalimalang atau mungkin atau mungkin Carrefour yang di MT Haryono pernah nggak sih pada saat kalian masuk Made with itu Kachamp. atau ya nggak ya di tempat lain juga yang bisa jadi ya pada saat kalian masuk itu kok seperti kayak misalnya masuk ke supermarket ini kayak ada bau bau Made with Kachamp. bau roti panggang atau mungkin bau roti yang baru keluar dari oven gitu loh fresh from the oven kira-kira kalian itu tergoda nggak gitu loh Made with Kachamp. mungkin yang tadinya kalian yang kalian sudah misalnya kalian hanya sekedar ingin cuci mata atau sekedar hanya window shopping atau ya Made sekedar with Kachamp. jalan-jalan aja mungkin hanya belinya nggak apa-apa cuma sekedar beli produk-produk yang misalnya seperti sabun sampo atau apapun itu ya Made with kalian Kachamp. cuci mata makanya kalian pergi ke supermarket yang besar kira-kira kalau pulang itu bawaannya nambah nggak mungkin kalau kalian Made with di benak Kachamp. kalian mungkin cuma hanya beli paling banyak pun cuma 5 item gitu misalnya sampo sabun misalnya ya sampo pasti buat rambut Made dan with sampo rambut Kachamp. sabun mandi gitu ya terus ya misalnya apalagi odol gitu ya kan odol sikat gigi terus sama mungkin apalagi yang lain misalnya tisu gitu cuma Made 5 with item Kachamp. kok tapi kira-kira pada saat kalian bayar di kasirnya tuh nambah nggak di produknya gitu loh
Itemnya nambah nggak? Saya yakin pasti nambah gitu loh. Made with Ngelihat ada ClickChamp. yang apa promo, apalagi misalkan pas lagi jalan gitu ya, oh ternyata kok ada minyak goreng nih, ya kan? Made with Minyak gorengnya lagi ClickChamp. pas lagi stoknya ada, dan itu misalnya walaupun dibatasi ya pasti ya kalian akan beli gitu kan ya. Mungkin kalian pernah lihat itu kan antrian minyak goreng di beberapa Made with tempat, bahkan ClickChamp. sampai ada yang di luar kota, di mana, saya lupa di mana tuh, antreannya panjang banget gitu loh. Ya kan, jadi ini Made with ada ClickChamp. pengaruhnya. Jadi ya pada saat misalnya kalian berbelanja itu, pas kalian mencium apa kayak aroma roti, kira-kira apa yang ada di benak kalian gitu kan? Mau beli Made nggak? with ClickChamp. Terbayangkan misalnya apa bentuk rotinya gitu kan? Terbayang misalnya ya bentuk roti coklatnya, atau mungkin roti dicampur Made with dengan apa ClickChamp. teh gitu loh. Udah tuh terbayang nih, mungkin nanti sore, ntar yaudah deh sore saya bikin apa, saya apa makan roti Made plus with sama dengan ClickChamp. tehnya, atau mungkin ngopi plus dengan rotinya gitu loh. Itu. Jadi ada pengaruhnya. Jadi ada Made tindakan with mungkin yang ClickChamp. secara tidak sadar itu ya kita kita ambil tindakannya gitu loh. Ya kan, kalau misalkan kalian mau coba apa, Made kalian with membeli ClickChamp. membeli produk misalnya kalau seperti apa, kayak kayak apa namanya, shampoo, mungkin terutama yang cewek, kira-kira di benak kalian tuh merek apa sih Made with yang akan ClickChamp. kalian beli gitu kan? Kebayang nggak misalnya apa shampoo-nya? Misalnya shampoo-nya shampoo apa? Shampoo Lifebuoy gitu kan ya. Terus tiba-tiba pada saat di Made benak with kalian mau beli ClickChamp. beli Lifebuoy. Jadi terus pas lagi kalian lihat apa datang ke tokonya itu, ternyata pas di tokonya itu Made with misalnya shampoo ClickChamp. Pantene itu lagi promo gitu loh. Gimana kira-kira? Kalian tergoda nggak gitu kan? Ya kan, misalnya terus kalau misalnya tiba-tiba Made with ClickChamp. kalau misalnya mau apa, pas lagi mau beli odol, misalnya mungkin di benak kalian mikirnya misalnya apa, mikirnya mereka itu Made with Pepsodent, tapi ClickChamp. ternyata pada saat itu di mana di supermarketnya itu lagi promo nih, misalnya apa, mereknya merek enzim, misalnya buy one get one gitu kan. Made with Terus itu ClickChamp. kan buy one get one, terus nanti itu dikasih hadiah lagi, misalnya hadiahnya apa, hadiah sikat gitu loh, hadiah sikat gigi gitu kan. Nah, kira-kira kalian tergoda nggak? Kan Made with jadinya ClickChamp. tetap mau milihnya Pepsodent atau mau milih milih brand lain kan gitu. Gitu. Oke, sekarang kita lihat nih. Made with ClickChamp. Bentar, ini saya tutup dulu deh, ini agak berat. Made with ClickChamp. Oke, kalau menurut Mowen itu perilaku konsumen merupakan aktivitas ketika seseorang tuh mendapatkan, mengkonsumsi atau membuang Made barang with ataupun ClickChamp. jasa pada saat proses pembelian. Jadi ya seperti tadi itu yang saya ceritakan itu misalnya bagaimana proses mendapatkan Made with ClickChamp. suatu brand tertentu gitu loh. Ya kan, bayangkan kalau misalkan di benak ini kan yang jadi apa namanya, kalian itu Made membuat with decision ClickChamp. itu pada saat kalian itu menulis list belanjaan, atau kalian pada saat di apa, on the spot di lokasi, di lokasi belanja ya Made kan. with ClickChamp. Bisa jadi nanti kan berubah gitu, yang tadi ya kalian mikirnya mau beli Pepsodent, ternyata pas enzim kok ada buy one get one gitu kan. Buy one get one dikasih hadiah lagi, misalnya mungkin dengan Made with harga yang kurang ClickChamp. lebih nggak beda jauh, ya kalian dapetin produknya yang tadi mau beli cuma satu odol doang, dengan harga yang kurang lebih sama, ya kalian bisa dapetin dua odol ya. Ya siapa yang nggak tergoda gitu Made kan with ya. Itu ClickChamp. dikasih hadiahnya, hadiah apa sikat gigi lagi, ya kan gitu. Oke, oke, kita Made with masih bahas ClickChamp. beberapa definisinya ini ya. Jadi consumer behavior itu merupakan suatu proses yang dilalui oleh seorang pembeli gitu kan ya, dalam mencari, Made with membeli. ClickChamp. Jadi ada proses mencari gitu kan ya, proses membeli, menggunakan, mengevaluasi, serta bertindak pada konsumsi produk Made dan with jasa ClickChamp. maupun ide yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tersebut gitu ya. Jadi ya bayangkan kalau misalkan kalian itu yang dibeli itu misalnya apa, barang-barang mungkin yang Made with nggak hanya ClickChamp. sekedar untuk apa, bukan barang-barang consumer goods, tapi mungkin barang-barang yang lifetime itu lama. Misalnya apa? Misalnya kalau mau beli Made with ClickChamp. handphone gitu kan, apa sih yang proses apa sih yang pertama yang dilalui, pasti kan kalian mencari informasi dulu kan, cari informasi gitu kan, mungkin kalian Made with browsing di ClickChamp. internet gitu ya, misalnya mau beli Vivo kan, atau mau beli apa, mau beli Samsung gitu kan ya.
atau mungkin mau beli Xiaomi gitu kan, kalian lihat Made with ini Kachamp. yang misalnya handphone yang masuk kategori middle end tuh yang mana gitu kan. Kemudian kalian lihat juga bagaimana kapasitas internal memorinya kan, mana Made yang with Kachamp. di antara tiga merek tadi mana yang paling besar dan harganya mungkin kalian lihat mungkin harganya terjangkau nggak gitu, dan mungkin bahkan kalian cari mungkin ada yang lagi promo nggak kan, seperti itu gitu Made with Kachamp. gitu. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan mungkin teman-teman, silakan Made kalau ada with yang mau tanyakan Kachamp. teman-teman, monggo. Muhammad silakan, atau Nur, Siti, Made with Alfi, Kachamp. silakan kalau ada yang mau tanyakan, monggo. Oke, sebentar Made with sembari saya Kachamp. bikin bukti ajar ya. Oke, kita lanjut ya. Made with Bentar. Kachamp. Oke, share screen. Made with Enggak. Kachamp. Oke, saya coba kasih apa additional tambahan apa additional notes ya nih untuk Made with Kachamp. apa ya, untuk definisi dari consumer behavior. Ini saya ambil dari bukunya itu. Jadi Made the with field of Kachamp. consumer behavior is the study of individuals, groups, or organizations and the process they use to select, secure, use, and dispose Made with of Kachamp. products, services, experiences, or ideas to satisfy needs and the impacts that these Made with processes Kachamp. have on the consumer and the society. Jadi bidang perilaku konsumen itu merupakan studi, jadi ilmu yang Made with mempelajari Kachamp. individu, kelompok, ataupun organisasi dan juga proses yang mereka lalui itu ya. Proses yang mereka gunakan untuk memilih, gitu ya, untuk memilih, Made with kemudian ya Kachamp. misalnya memilih, melakukan pemilihan awal, kemudian mengambil produknya, menggunakan, kemudian sampai Made with kepada akhirnya Kachamp. produknya itu tadi ya dibuang, ya kan, dibuang. Jadi nggak hanya sekedar produk tapi juga mungkin jasa ataupun juga Made with experience Kachamp. gitu loh. Ya kan, experience ngerti ya, maksudnya experience misalkan kalau kalian jalan-jalan itu apa sih yang kalian dapat gitu kan. Made Mereka with sekarang kalau Kachamp. lagi apa lagi happening nih, misalnya healing gitu loh. Ini gue butuh healing nih misalnya. Gue butuh self healing nih. Kalau pada saat kalian jalan-jalan keluar Made kota with atau mana Kachamp. untuk ya misalnya let's say katakanlah kalian melihat apa sirkuit Mandalika itu sebenarnya yang kalian Made with dapat apa sih? Kachamp. Itu adalah experience kan gitu kan. Experience yang sebenarnya yang bisa kalian dapatkan hanya pada Made saat with kalian Kachamp. datang ke lokasi gitu kan ya. Oh, gue dapat experience ini gitu, gue ngeliat apa, gue ngeliat sirkuit Mandalika secara langsung gitu kan. Jadi ada Made with experience yang Kachamp. kalian apa yang kalian dapatkan gitu. Jadi to satisfy needs, jadi untuk bisa memenuhi kebutuhan dan juga impact. Made Jadi with Kachamp. dampak impact itu jadi dampak jadi pada prosesnya itu yang dimiliki oleh konsumen dan juga society, lingkungan gitu loh. Made with Kachamp. Jadi kalau saat ini jadi apa namanya view-nya dari consumer behavior itu lebih luas dibandingkan Made dibandingkan with dari Kachamp. dibandingkan dari sebelumnya, yang dimana sifatnya mungkin lebih tradisional ya. Kalau di awal tuh hanya fokus kepada Made with Kachamp. pembelinya dan juga apa namanya action yang dilakukan sebelumnya gitu loh. Nah kalau yang sekarang ini, kalau view yang saat ini tuh lebih Made with Kachamp. mengarahkan kita tuh kepada bagaimana kita bisa menguji indirect influences, jadi itu Made pengaruh-pengaruh with yang sifatnya Kachamp. tidak langsung, jadi terhadap decisionnya si konsumen, maupun juga konsekuensinya itu, jadi Made with konsekuensi Kachamp. dari apa ya dari pemilihan dari proses pembeliannya ini gitu loh. Oke, jadi di Made sini with Kachamp. ada kita lihat ya. Ada 4 aspek terkait dengan perilaku konsumen. Yang pertama itu adalah Made with Kachamp.
Kalau consumer behavior itu sifatnya kompleks. Jadi itu kompleks, jadi sifatnya itu prosesnya multidimensional gitu loh. Made with Jadi Clipchamp. jadi itu terkadang tuh decision yang diambil oleh konsumen itu meliputi beberapa tahap-tahapan gitu, dan juga Made with dipengaruhi oleh Clipchamp. beragam faktor gitu loh, termasuk ya ada faktor demografi, kemudian juga faktor lifestyle gitu ya, gaya hidup, dan juga Made with Clipchamp. nilai-nilai budaya gitu kan. Ya kan gampangnya misalkan gini, kalau misalkan kalian datang ke daerah Jawa Tengah gitu ya, apa Made sih with makanan yang Clipchamp. kalian rasakan, pasti dominannya apa? Pasti kan lebih kepada manis. Contohnya misalkan kayak gudeg Jogja pun juga, gudeg aja itu rasanya manis gitu loh. Tapi mungkin kalau Made kalian with datang ke Clipchamp. wilayah tempat lain, mungkin selesai katakanlah mungkin daerah Sumatera, yang mungkin makanannya lebih kepada yang dominan tuh rasanya rasa Made with pedas atau mungkin Clipchamp. rasa bumbu yang lainnya gitu kan ya. Nah tuh decision yang diambil oleh konsumen itu sifatnya tuh lebih complicated gitu Made kan. with Clipchamp. Lebih complicated di mana pada saat kebutuhan dan keinginan itu juga dipertimbangkan, ya kan, dipertimbangkan Made pada with saat Clipchamp. misalnya sebab keluarga tuh harus mengambil decision mengenai apa yang harus dikonsumsi, ya kan, pada saat untuk misalnya untuk makan Made malam with gitu, Clipchamp. atau kita mau pergi liburan kemana gitu kan, ya apalagi sekarang mungkin kan sudah nggak harus lagi Made with Clipchamp. namanya isolasi mandiri dulu gitu kan ya. Gitu. Oke, next yang kedua, successful jadi decision Made with marketing yang Clipchamp. berhasil itu yang dilakukan oleh perusahaan atau mungkin juga organisasi yang nirlaba, dan juga mungkin Made with Clipchamp. badan-badan yang mengatur atau membuat peraturan itu ya. Itu sebenarnya tuh membutuhkan pemahaman mengenai Made with perilaku Clipchamp. konsumen gitu kan. Bayangkan misalkan kalau kalian itu bekerja misalkan sebagai bekerja itu di perusahaan perusahaan Made with makanan ya, Clipchamp. kalian menjual makanan kepada konsumen gitu, atau mungkin di kantor pusatnya, misalnya kata di kantor pusatnya KFC. Ya kalian mesti mesti tahu nih perilaku konsumennya seperti apa saat Made with ini gitu loh. Clipchamp. Ya kan, target kalian itu kemana? Target kalian misalnya kepada ya kepada misalnya milenial gitu ya, mungkin juga kepada Made with kalangan muda. Clipchamp. Ya ya kalian itu harus tahu nih bagaimana sih perilaku konsumen gitu loh. Pada saat mereka mengkonsumsi produk, atau Made with mungkin pada saat Clipchamp. mereka memilih makan restoran yang restoran kalian gitu loh. Ya bayangkan kalau misalkan kalau konsumen Made itu with masuk ke Clipchamp. mall gitu kan. Di mall itu kan pilihan makanannya bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar satu atau dua restoran, tapi kan ada banyak, Made with Clipchamp. ya kan. Kemungkinan kalian pergi ke kota Casablanca gitu. Kenapa sih saya misalnya harus memilih Made restoran with tertentu, Clipchamp. sedangkan mungkin di tempat lain, ya kan, di tempat lain juga tuh mungkin makanannya lebih lebih enak, mungkin juga pelayanannya lebih cepat gitu kan ya, harganya nggak beda jauh Made gitu with kan, bisa jadi Clipchamp. seperti itu gitu loh. Jadi ada banyak pemikirannya gitu kan ya. Oke, lalu yang ketiga, successful marketing decisions. Jadi Made with Clipchamp. keputusan pemasaran yang berhasil itu juga membutuhkan organisasi untuk Made with mengumpulkan Clipchamp. informasi mengenai konsumen secara spesifik dalam hal misalnya terkait mengenai Made pemilih with Clipchamp. keputusan untuk pemilihan produk tertentu, produk ataupun jasa tertentu gitu kan. Jadi ya mereka harus tahu gitu loh. Jadi perusahaan tuh Made harus with tahu Clipchamp. bagaimana konsumen itu memilih produk gitu loh. Jadi sebenarnya apa sih yang melandasi si konsumen itu untuk Made with misalnya untuk Clipchamp. memilih suatu produk tertentu. Misalkan kalau pada saat mereka berada di outlet gitu, misalnya berada di mana Made with di Clipchamp. modern outlet atau di toko gitu loh. Perilakunya pasti akan berbeda pada saat misalnya mereka datang berkunjung ke Indomaret atau Made with Alfamart, dengan mereka Clipchamp. datang berkunjung misalnya ke Superindo atau misalnya ke Transmart gitu kan ya. Mungkin kalau pada saat misalnya kalau mereka Made datang with ke Clipchamp. Indomaret atau Alfamart, ya
pembelian produknya mungkin yang kecil-kecil aja gitu kan, yang kecil-kecil misalnya apa, misalnya sebenarnya sekedar beli Indomie, beli apa, Made with mungkin Clipchamp. kalau buat yang cowok mungkin apa, beli beli rokok, atau mungkin yang lainnya beli apa, beli roti gitu ya, atau mungkin juga apa, beli beli apa, air mineral. Made with Tapi Clipchamp. bayangkan bahwa sebenarnya pembeliannya itu cukup sering gitu, misalkan ya misalkan daripada saya misalnya kayak misalnya ada Made with Alfamart, saya dekat Clipchamp. rumah saya tuh ada Alfamart gitu, jadi tinggal jalan keluar dikit ke keluar gang udah ada Alfamart gitu kan, ya belinya di situ gitu. Misalnya mau beli apa sih, mau beli snacks atau mau beli Made cemilan with gitu kan, Clipchamp. tinggal datang ke situ kan, dibandingkan saya harus misalnya pergi keluar ke mana, ke Transmart atau mungkin ke Superindo yang posisinya Made pasti with Clipchamp. lebih jauh, dan juga harus ya butuh effort yang lebih besar gitu ya. Entah mungkin saya harus bawa apa, naik kendaraan umum, atau mungkin saya mesti apa, ngeluarin Made with mobil dari Clipchamp. apa, dari garasi. Tapi kalau misalkan kalau ke Indomaret atau Alfamart yang dekat rumah ya, ya jalan kaki udah cukup gitu kan ya. Nah, seperti itu gitu loh. Made with Lalu yang Clipchamp. keempat, praktek-praktek marketing itu yang didesain untuk apa, mempengaruhi perilaku konsumen itu juga Made with melibatkan Clipchamp. hal-hal apa, ya isu-isu yang sifatnya etik. Jadi yang akhirnya ya Made with mempengaruhi Clipchamp. ya perusahaan, mempengaruhi individu dan juga lingkungan sekitar gitu loh. Ya kan misalnya ya ya jadi misalkan Made ya with tadi seperti Clipchamp. yang saya bilang tadi, misalnya kalau di mana, di beberapa daerah itu kan pasti berbeda, berbeda perilakunya kan. Misalnya kalau Made with ya kalau datang Clipchamp. misalnya ke mana, ke daerah Jawa Tengah, ya perilakunya kan pasti kan berbeda, mungkin ya dari budayanya ya kan, yang dimana which is mereka ya sangat apa, mengedepankan Made sopan with santun Clipchamp. gitu kan ya. Jadi kalau ngomong dengan orang tua ya harus apa, ya harus bahasanya halus gitu kan. Even juga kalau ya ngomong dengan sesama ya sama Made with teman-teman yang Clipchamp. sepantaran juga bahasanya juga halus gitu ya, walaupun juga mungkin ada beberapa daerah yang mungkin yang apa, Jawanya Jawa ngapak gitu kan. Tapi mungkin akan berbeda kalau misalkan kita Made with datang Clipchamp. ke wilayah Indonesia bagian timur gitu, yang sebenarnya mungkin bicaranya ya, sorry to say, mungkin bicaranya ya apa, nadanya agak keras, tapi bukan berarti dia marah-marah. Made Tapi with ngomongnya Clipchamp. biasa, memang gayanya seperti itu gitu loh. Nah itu kan yang perlu diperhatikan, jadi hal-hal seperti itu gitu kan, gitu. Oke, Made with sampai sini ada yang Clipchamp. mau tanyakan mungkin teman-teman? Any questions? Silakan. Siti Fatimah, Muhammad, Alif, monggo silakan. Made with Clipchamp. Hilda, Fania, Rini, ada yang tanyakan mungkin? Kalau enggak kita lanjut lagi. Made with Clipchamp. Nggak ada, Pak. Oke, jenis perilaku konsumen. Jadi Made with Clipchamp. dibagi dua ya, jenis perilaku konsumen. Jadi ada yang sifatnya rasional dan juga ada yang sifatnya irasional gitu loh. Apa bedanya? Oke, coba mungkin Made kita with lihat Clipchamp. slide di sini ya. Pernah ngebayang nggak? Made with Kalian pernah Clipchamp. mungkin datang ke lokasi seperti ini nggak? Ini memang gambar ini diambil apa namanya, di salah satu pusat perbelanjaan. So, depannya kalau nggak salah di Senayan City ya. Made with Clipchamp. Seperti ini. Nih, ini saya ada 3 gambar. Nanti tolong diperhatikan kira-kira apa sih persamaannya gitu loh. Ini kan sini ada midnight Made shopping. with Ini saya coba Clipchamp. diperbesar deh. Oh nggak bisa ya. Made with Oke, Clipchamp. ini ya. Jadi midnight shopping nih, kalau kalian lihat di sebelah kanan ini nih. Tulisannya sebelah kiri. Midnight shopping, buy one Made get with one Clipchamp. free. Made with Clipchamp. Ini yang pertama, yang kedua 50% off. Maka ada lagi 50% plus 20%. Jadi ya udah. Made with Clipchamp. Jadi ada potongan 50%. Misalnya kalau belanja kalian harganya barangnya 100.000, dipotong 50.000, nanti dari 50.000 itu dipotong lagi Made with Clipchamp. 20% gitu loh. Jadi kira-kira, jadi kalian tinggal bayar, mungkin hanya bayar tinggal sisanya aja. Nah, kan gitu kan. Oke, ini gambar yang kedua. Ini Made kan with mungkin Clipchamp. ya memang sih kebanyakan mayoritasnya adalah ya kaum hawa ya, para perempuan misalnya lagi mencari tas. Mungkin saja banget cuma satu cewek Made with Clipchamp. satu cowok doang, 1, 2, mungkin yang terlihat 3 gitu, 4 di sini 5.
Ya mayoritas yang adalah para kaum hawa gitu kan. Lalu yang ketiga, Made with Clipchamp. sell 50% off. Nah, kira-kira kalau dari tiga gambar ini ada yang bisa kalian lihat nggak persamaannya Made apa with sih gitu? Clipchamp. Anyone, guys? Apa yang persamaan Made with dari Clipchamp. ketiga gambar tersebut gitu loh? Apa kira-kira? Ini saya coba. Ada promo, Pak. Promo, and then Made ini with saya Clipchamp. sebentar nih. Ini saya coba copy dulu dikumpulin jadi satu kira, jadi kalian bisa ngeliat apa sih yang Made with Clipchamp. ada persamaan apa kira-kira. Oke, ini yang pertama, ini yang kedua. Ya, promonya Made with Clipchamp. oke. Ini kalau kalian jadi orang marketing nih harus coba kita lihat nih. Made Jadi with ini Clipchamp. saat-saat dimana ya perusahaan itu bisa mendulang uang gitu loh. Mendulang uang dan juga pada saat bersamaan ya dia bisa cuci Made gudang. with Clipchamp. Cuci gudang dalam artian ya daripada barang gua numpuk di gudang gitu kan ya, daripada barang gua numpuk di gudang akhirnya rusak, yang mendingan ya gue jual rugi. Misalnya jual rugi dalam artian gini, jadi Made with yang ini Clipchamp. misalnya ada beberapa produk yang gue jual rugi tetapi yang dia berharap dia bisa mendapatkan keuntungan dari produk lainnya. Nah, seperti itu gitu kan. Made with Clipchamp. Nah, kira-kira apa nih persamaannya dari sini nih kira-kira? Made with Ada yang Clipchamp. tahu? Oke, kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini misalkan dari Made with tiga gambar Clipchamp. ini ada yang sama. Apa yang sama? Kalian lihat sana, sell 50% off. Sell 50%, ini walaupun nggak ada tulisannya sell tapi dia tulisannya 50%. Made with Clipchamp. 50% off. Orang pasti ngerti ini sebenarnya yang apa sih angka 50% apa sih artinya? Berarti dia Made with bahwa sini Clipchamp. si department store ini yang memberikan potongan harga sebesar 50% gitu loh. Barang yang mungkin tas yang tadinya harganya 300.000 gitu ya. Karena lagi Made with flash sale Clipchamp. ya udah dia cuma si konsumen hanya perlu bayar 150.000 gitu kan. Bahkan dia bahasa dia bayar 150.000 dia dapat lagi misalnya apa Made potongan with harga Clipchamp. untuk belanja berikutnya misalnya berapa sebesar 30.000. Misalnya dengan minimum pembelanjaan misalnya berapa 100, misalnya dengan minimum pembelanjaan Made with 200.000 Clipchamp. ya kan, atau mungkin dengan minimum pembelanjaan 150.000 dapat potongan 30.000, kan siapa yang nggak mau gitu loh. Tapi harus Made dibelanjakan with pada Clipchamp. saat itu juga, malam itu juga. Nah itu kan akhirnya yang mendorong orang untuk belanja lebih gitu loh. Ini saya pernah ngalamin seperti ini dulu nih, memang jauh sebelum Made with pandemi, tapi Clipchamp. ya ini kan kita bisa melihat gitu loh. Ini loh, jadi ini kira-kira di sini sebenarnya dengan adanya warna merah-merah ini kan sebenarnya dia menarik Made with perhatian orang kan. Clipchamp. Menarik perhatian orang, apalagi ada midnight sale gitu. Apalagi udah di woro-woro, udah dipromokan dari jauh hari sebelumnya, mungkin dari Made with minggu Clipchamp. sebelumnya gitu loh. Yuk, ayo midnight sale misalnya. Kan seperti itu. Jadi akhirnya apa? Made with Yang tadi orangnya Clipchamp. mungkin nggak yang tadi misalnya tadinya orang nih nggak butuh tas, bajunya juga masih banyak di lemari. Akhirnya dia pulang apa? Pulang ya bawa Made with tas, Clipchamp. bawa baju, bawa celana, atau mungkin bawa aksesoris lainnya. Padahal sebenarnya mereka nggak butuh-butuh banget. Itu Made with yang Clipchamp. dipelajari oleh departemen store gitu loh. Ya kan, apalagi misalkan ngasih sale-nya itu pas lagi tanggal-tanggal habis gajian, tanggal Made muda with gitu, Clipchamp. ya kan? Ya kan orang kan baru megang pas lagi megang duitnya, pas lagi Made with dompetnya masih Clipchamp. tebel-tebelnya gitu istilahnya ya tergoda untuk berbelanja gitu kan. Gitu. Apalagi sekarang apalagi di sana dengan ya belanja online, misalnya ada hari belanja Made with online, gratis Clipchamp. ongkir gitu kan ya. Udah diskon, gratis ongkir, ya siapa yang nggak tergoda gitu kan. Walaupun sebenarnya dia tuh belum butuh-butuh banget. Ya Made kan, with apalagi misalkan Clipchamp. kayak pakaian gitu kan. Atau mungkin baju ya, mungkin bajunya masih banyak yang digantung di lemari. Bahkan mungkin ya lemarinya Made with makan udah mulai Clipchamp. nggak cukup gitu ya. Terus masih beli baju lagi gitu kan. Jadi sebenarnya itu apa sih didorong karena apa? Apakah karena Made kebutuhan with atau Clipchamp. keinginan gitu loh. Mungkin teman-teman ada yang pernah merasakan seperti itu gitu kan.
gue beli barang ini karena apa nih? Karena kebutuhan emang Made gue with Clipchamp. butuh, atau mungkin karena ya pada saat ngelihat gue pengen beli gitu loh. Berarti apa? Made with Keinginan, Clipchamp. bukan kebutuhan gitu loh. Ya istilahnya lo pulang dari departemen store, lo nggak bawa barang itu pun juga lo masih bisa hidup gitu, lo masih bisa nafas gitu kan. Ya Made kan, with beda dengan Clipchamp. misalkan kalau dengan ibu-ibu yang ngantri minyak goreng, ngantrenya sampai berkilometer panjangnya di Made tengah with siang Clipchamp. hari bolong, terik gitu kan. Itu karena apa? Apakah karena keinginan atau karena kebutuhan? Made with Clipchamp. Kebutuhan. Itu lebih kepada kebutuhan kan. Gue butuh bawa minyak goreng nih, kalau gue nggak ada minyak goreng di rumah, ya, anak istri gue atau mungkin anak bapak Made with suami sama Clipchamp. anak-anak gue nggak bisa makan gitu loh. Mau goreng pakai apa? Mau pakai pasir kan nggak mungkin gitu loh. Ya kan, sedangkan dia nyari kemana-mana nyari minyak goreng curah pun Made juga with nggak dapat Clipchamp. gitu loh. Kan itu berbeda kondisinya gitu loh. Yang satu karena keinginan, yang satu berbondong-bondong datang ke departemen apa ke minimarket atau Made with Clipchamp. pasar tradisional, antre untuk beli minyak goreng apa karena kebutuhan gitu. Oke, ini kita break dulu ya Made with teman-teman ya. Clipchamp. Nanti kita lanjut lagi sekarang jam 8.45, nanti kita masuk lagi, break dulu 10 menit. Kita masuk lagi jam 9 gitu ya teman-teman ya. Made with Clipchamp. Oke. Oke, I'll see you around and don't go too far. Oke, sesi kedua. Oke, ini Made with saya Clipchamp. rekam and masuk ke sebentar. Made with Clipchamp. Oke, this is it. Ya, tadi kita udah ngebahas ya dari contoh perbedaan antara yang Made with Clipchamp. kebutuhan dan keinginan. Jadi needs and wants gitu ya. Kemudian juga kalau kita ngelihat kalau misalnya yang kebutuhan yang sifatnya rasional itu seperti apa sih Made gitu with kan. Clipchamp. Kalau misalkan dari antrean membeli minyak goreng yang sampai panjang sampai berapa kilometer gitu, mungkin lebih dari Made 1 with kilo gitu ya. Clipchamp. Itu masuk kepada apa sih, kepada rasional atau yang sifatnya irasional gitu loh. Ya Pak, sifatnya lebih kepada kebutuhan Made atau with keinginan gitu Clipchamp. kan kalau kita antri beli minyak goreng gitu kan. Oke, kita lihat untuk yang konsumen, ciri perilaku konsumen yang sifatnya rasional. Made with Jadi apa sih, Clipchamp. dia memilih barang ya karena ya berdasarkan kebutuhan gitu kan. Yang barang dipilih itu memberikan kegunaan yang optimal. Bayangkan misalkan kalau tadi minyak goreng gitu kan. Minyak goreng Made itu with kan dia Clipchamp. si ibu itu yang antri itu sampai panjangnya sampai kiloan, sampai mungkin lebih dari 1 kilometer, bahkan sempat Made dituduh with oleh Pak Menteri itu Clipchamp. katanya. Ini katanya minyak goreng langka itu karena ibu-ibu tuh menimbun gitu loh. Ya Made with kalaupun misalkan Clipchamp. sang ibu tuh menimbun, kira-kira sampai berapa banyak sih nimbunnya gitu kan? Sampai 1.000 liter gitu dalam di rumahnya kan nggak mungkin gitu. Paling banyak pun cuma 3 liter 4 Made liter with gitu loh. Clipchamp. Itu kan kebutuhan yang sifatnya ya wajar lah gitu kan. Ya kan kalau misalnya dia beli minyak goreng yang Made with satu Clipchamp. packnya itu 2 liter, dia beli 2, berarti kan total 4 liter. Apalagi sekarang katanya minyak goreng katanya beli dibatasin. Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi Made with ya Clipchamp. seperti itu juga, mungkin juga kalau misalnya memilih barang yang mutunya terjamin. Ya, ini di luar dari kasus minyak goreng. Misalkan kalau kalian misalnya membeli Made with handphone, ya Clipchamp. kalian butuh gitu kan. Ya kan butuh misalnya ya buat apa ya untuk kuliah, untuk yang mendukung kuliah ya, selain dari laptop mungkin juga butuh handphone gitu kan. Made with Ya Clipchamp. selain juga untuk belajar mendukung kegiatan belajar online juga kan, untuk komunikasi gitu kan ya. Ya bahkan juga mungkin Made with kalian yang ada Clipchamp. bisnis juga dengan menggunakan handphone, ya pasti ya kalian mencari handphone yang memang mutunya terjamin gitu. Jadi nggak dipakai nggak hanya sekedar untuk sebulan, mungkin Made with sampai 2 Clipchamp. tahun gitu kan, bertahun-tahun gitu kan. Ya juga yang membeli barang yang memang harganya sesuai dengan ya sesuai dengan kemampuan juga gitu kan. Kalau misalnya memang harga handphone ini Made with harga yang 3 Clipchamp. juta itu sudah mencukupi, sudah ada memori yang besar, ya nggak perlu juga ya beli yang beli handphone yang harganya Made with sampai Clipchamp. 15 juta gitu loh. Ya kecuali kalau memang kalian sudah jadi sultan atau memang kalian sudah punya rezeki yang berlebih, yang monggo Made with saja, nggak Clipchamp. apa-apa. Oke, kemudian untuk ciri perilaku konsumen yang sifatnya irasional.
Made with Jadi dia ClickChamp. sangat cepat tertarik dengan iklan dan promosi di media cetak ataupun elektronik, bahkan juga mungkin on the spot gitu ya. Misal tadi dia lagi jalan-jalan di mall gitu ya, terus tiba-tiba dia ngeliat Made with sale gitu ClickChamp. ya, pakai tulisannya warnanya warna merah gitu ya, warna dasar merah, tulisannya putih, sale 50%. Beuh, siapa yang Made with nggak ClickChamp. tergoda gitu loh. Ini kan ya mungkin walaupun misalnya duit kalian lagi terbatas atau mungkin kalian belum waktunya gajian, mungkin gajiannya baru minggu Made depan, with ClickChamp. walaupun kalian misalnya ada yang punya kartu kredit ya akhirnya apa ya, akhirnya digesek juga gitu kan kartu kreditnya yang tadi dia bilang Made with dipakainya buat ClickChamp. keperluan mendadak aja, tapi ternyata ya tergoda juga gitu kan, banyak yang seperti itu gitu loh. Memilih barang-barang yang bermerek atau Made branded with yang sudah dikenal ClickChamp. luas, misalnya iPhone. Ya, orang kalau nggak pakai iPhone masih tetap bisa hidup nggak sih? Masih. Kalau Made misalnya with ClickChamp. ya kira-kira Vivo itu cukup nggak sih? Vivo mungkin sudah lebih dari cukup buat dia gitu. Wong cuma yang buat apa? Buat cuma masalah buat WhatsApp-WhatsAppan ya, cuma yang buat apa? Made with Ngambil ClickChamp. foto gitu kan ya, cuma yang buat telepon-teleponan ya kan. Makanya mungkin lebih seringnya mungkin apa? Kotanya mungkin lupa terisi atau belum terisi gitu kan. Made with ClickChamp. Ya, jadi apa? Jadi yang ya dia milih barang yang berdasarkan gengsinya gitu loh. Ya, jadi misalnya Made with ClickChamp. pas lagi nongkrong atau pas lagi makan ya pas lagi nongkrong bareng sama teman-temannya, jadi bisa nunjukin, oh ini gue punya iPhone loh gitu. Gak hanya sekedar misalnya ya nggak sekedar Made Vivo with atau ClickChamp. Samsung, tapi dia saya punya iPhone loh gitu. Gitu. Oke, next. Made with Ada yang mau ClickChamp. menanyakan sini? Sampai sini teman-teman silakan kalau ada yang menanyakan monggo. Nur, mungkin ada yang menanyakan Nur, Andre, Made with ClickChamp. feel free kalau untuk menanyakan. Ya, Muhammad mungkin, Hilda, silakan kalau ada yang mau menanyakan. Oke, kita lanjut ya. Bagaimana Made with ClickChamp. tahapan-tahapan pembentukan perilaku konsumen? Yang pertama pastinya ya pengenalan masalah, problem recognition, Made with ya kan? ClickChamp. Jadi apa sih masalah yang gue hadapi? Gue punya masalah apa sehingga saya memiliki kebutuhan supaya saya bisa Made with memecahkan masalah ClickChamp. saya gitu loh. Kemudian ya dicarilah tentunya, mungkin dia mencari informasi kira-kira produk ataupun jasa apa sih yang bisa memecahkan masalah saya Made gitu with kan. ClickChamp. Kemudian mengevaluasi alternatif, kemudian sampai kepada buying decision, kemudian post buying evaluation gitu kan. Made with ClickChamp. Ya, jadi kita lihat satu persatu ya, cepat aja nih kita ya. Jadi konsumen itu melakukan pembelian atas dasar kebutuhan ataupun untuk Made with menyelesaikan ClickChamp. ada masalah ataupun kepentingan yang memang harus diselesaikan gitu kan. Ya tanpa adanya pengenalan masalah terlebih dahulu Made ya with konsumen ClickChamp. juga nggak akan tahu nih kira-kira produk apa yang akan dibeli. Misalkan gini, kalian misalnya butuh transportasi yang cepat untuk Made supaya with misalnya ClickChamp. kalian bisa datang ke kantor, atau mungkin pada saat mungkin kalian perlu juga transportasi yang bisa mendukung mobilitas kalian gitu ya, dari kantor ke kampus Made with atau mungkin juga ClickChamp. nongkrong, tapi juga apa namanya dengan biaya yang terjangkau. Misalnya dipilihlah misalnya motor gitu kan. Nah jadi kalian harus tahu dulu nih masalah gua apa gitu Made loh, with masalah ClickChamp. gua apa sehingga gue tahu nih sehingga saya tahu gue saya mesti ngapain supaya saya bisa menyelesaikan masalah saya. Made Misalnya with dipilihlah ClickChamp. misalnya wah berarti saya harus beli motor nih gitu kan. Ya dicarilah informasi, misalnya ya konsumen ya pasti akan aktif mencari tahu Made with bagaimana ClickChamp. saya bisa menyelesaikan masalah saya ya berdasarkan dari sumber-sumber referensi, dia mencari apa namanya literatur, atau mungkin dia mencari informasi dari Made with internet gitu kan ya. ClickChamp. Nah, jadi misalnya ya mungkin dia juga bertanya kepada teman gitu kan ya. Ya mungkin misalnya teman-teman yang Made dia with ngeliat ClickChamp. ada temannya yang udah jadi anggota, misalnya anggota klub motor, ini nanya gimana sih misalnya kalau pakai Yamaha Mio, gimana sih misalnya kalau pakai apa Made with pakai ClickChamp. motor-motor yang misalnya merek tertentu, misalnya Honda Beat gitu kan. Nah, itu kan ya pasti dari situ kan dia akan mendapatkan informasi gitu. Oh, misalnya perawatannya Made with gampang, oh ClickChamp. misalnya handlingnya enak gitu kan, ya apapun itu gitu loh, sehingga akhirnya ya udah deh gitu kan, saya mencoba gitu kan, Made with ClickChamp. mengevaluasi alternatif. Jadi mungkin ya selain dari dia nanya-nanya ke teman-temannya gitu, misalnya juga dia
Ya dia juga akan mencari alternatif yang lain gitu kan. Made with Oke, ClipChamp. misalnya dia apakah dia mau beli yang baru atau mungkin beli yang bekas. Mungkin dia ada juga teman yang pas lagi dia nanya, dia bilang ini gue jual aja dia, kalau lo mau ambil aja Made gitu with misalnya. ClipChamp. Gue belanja gue jual sekian gitu loh. Gitu. Nanti jadi ya konsumen selanjutnya akan mengevaluasi jadi semua alternatifnya Made gitu with kan. ClipChamp. Nah, kemudian setelah mengevaluasi alternatif baru kepada purchase decision-nya ini kan. Made with Jadi ini ClipChamp. purchase decision waktu yang diperlukan ini dalam proses pengambilannya yang nggak sama. Jadi kalau misalkan kalian antara membeli motor dengan misalnya beli shampoo ya Made with pasti ya ClipChamp. bayangin Pak ya waktunya itu nggak akan sama. Mungkin kalau ya beli shampoo ya cukup on the spot aja, ya udah gue beli aja, datang misalnya Made kalian with datang ke ClipChamp. Alfamart yang di depan rumah atau mungkin yang di ujung gang, kalian datang ke situ beli cepat selesai gitu kan. Atau mungkin beli di warung samping rumah Made atau with warung depan ClipChamp. rumah gitu. Apalagi misalnya gue bisa ngutang kok, ntar deh catat dulu aja ya, nanti gue bayar misalnya minggu depan atau pas lagi gajian gitu kan. Made Seperti with itu gitu kan. ClipChamp. Tapi kalau misalnya untuk beli motor kan akan berbeda gitu loh. Ya misalnya keinginannya mungkin hari ini mungkin nggak langsung hari ini bisa Made with langsung beli kan, ClipChamp. tapi mungkin butuh waktu dulu, gue mau beli apa nih gitu kan, mau pilih merek yang mana, Honda, Yamaha, atau apa gitu kan. Made Nah with seperti itu ClipChamp. gitu loh. Oke, keputusan pembelian baru nanti setelah itu ada yang namanya evaluasi pasca pembelian. Nah Made evaluasi with pasca pembelian ClipChamp. ini ya mencakup pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti misalnya barangnya itu sudah sesuai nggak sih dengan harapan, Made with sudah ClipChamp. sesuai nggak sih dengan harapan saya. Jadi antara ada harapan dengan kenyataan sudah sesuai nggak sih, expect sesuai dengan harapan kalian nggak sih gitu loh. Made with Kira-kira ClipChamp. seberapa mudahnya perawatannya gitu kan ya. Kemudian juga ya seberapa mudah perawatannya, kemudian juga bagaimana dengan after sales service-nya. Made with ClipChamp. Misalnya motor ini mungkin kalian bawa keluar kota untuk mudik, kira-kira gampang nggak sih spare part dicari di luar kota, nah, seperti itu gitu loh. Made Ini with pasti ClipChamp. dampaknya ya pada apa ya? Pada ya pasti nanti dampaknya kepada apa, nanti kalau misalkan kalian mungkin si pembeli ini puas Made ya with dia akan ClipChamp. memberikan saran kepada orang lain, atau mungkin dia akan menjadi marketer bagi produk tersebut gitu loh. Dia kan ya kalau Made dia with post ya ClipChamp. misalkan cerita, kalaupun juga dia nggak post dia juga akan tetap cerita kan, seperti itu kan gitu. Oke, kita lihat di sini bagaimana kita Made bisa with ClipChamp. mengenali perilaku konsumen ya. Pertama, itu pendekatan sifatnya pendekatan interpretatif, kemudian yang kedua pendekatan tradisional atau traditional approach, Made with kemudian juga ClipChamp. marketing science approach gitu loh. Oke, kita lihat satu persatu ya teman-teman ya. Pendekatan interpretatif, jadi pendekatan yang membahas secara mendalam mengenai Made with ClipChamp. perilaku konsumen. Jadi ini caranya gimana? Ya dengan melakukan observasi langsung. Jadi misalnya dengan melakukan wawancara, interview, atau mungkin juga bahkan Made with in-depth ClipChamp. interview gitu kan ya. Ya jadi supaya kita bisa mengetahui secara mendalam dan menyeluruh, bahkan juga kalau perlu misalnya kita mengadakan Made kegiatan with yang namanya ClipChamp. focus group discussion. Apa tuh focus group discussion? Jadi diskusi yang membicarakan misalnya Made with mengenai ClipChamp. satu produk tertentu. Jadi mungkin dalam satu grup ini misalnya dikumpul misalnya ada 4 atau 5 orang yang memiliki kurang lebih karakter yang Made sama, with misalnya ya ClipChamp. laki-laki, mereka sama-sama menggunakan kendaraan misalnya yang sama-sama pengguna Yamaha Mio gitu, atau mungkin sama-sama pengguna Made with ClipChamp. pengguna kendaraan roda 2 walaupun mereknya beragam gitu kan. Jadi nanti jadi kita bisa, nah di sini nanti si produsen bisa Made with mengetahui ClipChamp. kira-kira kalau dari merek Yamaha apa sih kepuasan, apa sih mendasari dia memilih merek Yamaha. Kemudian kalau mereka mungkin yang Made with menggunakan ClipChamp. Honda, kenapa sih dia memilih merek Honda gitu? Apa sih kelebihannya, apa yang menjadi kelebihan dari merek Honda dibandingkan merek yang lain gitu kan. Made with Mungkin ClipChamp. bahkan juga ada yang menggunakan Vespa, kenapa sih dia memilih Vespa ya kan. Padahal kan mungkin kalaupun misalnya mungkin Made with harganya yang lebih ClipChamp. tinggi, kemudian juga perawatannya mungkinnya juga sedikit lebih ekstra, tapi kenapa dia harus tetap memilih Vespa gitu kan ya. Nah itu makanya itu kan ditanya Made lebih with lebih ClipChamp. lebih mendalam gitu loh.
Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya itu mendapatkan kesimpulan mengenai makna suatu produk ataupun jasa bagi konsumen dan juga Made with perasaan ketchup. yang dialami oleh konsumen ketika membeli kemudian menggunakan produk tersebut gitu loh. Ya kira-kira pada saat dia Made with datang ke ketchup. misalnya apa datang ke showroomnya apa sih yang dirasakan sama dia misalnya pada saat dia membeli Vespa gitu kan. Kemudian bagaimana dia menggunakan produknya, bagaimana after Made with service-nya ketchup. gitu kan. Kalau misalnya produknya apa, misalnya dia membawa Vespa-nya ini keluar kota, atau bahkan keluar pulau, kira-kira bagaimana Made with ketchup. apa namanya purna jualan di luar kota sana, kira-kira ada yang bisa support nggak gitu kan. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian kalau untuk Made with pendekatan ketchup. tradisional ya tetap ya menggunakan survei juga gitu kan ya. Tapi ini survei ini dia untuk menguji hipotesa penelitian yang berkaitan dengan teori-teori gitu kan ya. Jadi Made ini with ya ketchup. ya di sini kita mencari pemahaman mengenai proses konsumen menganalisa, kemudian juga membuat keputusan, kemudian juga Made with bagaimana pengaruh ketchup. lingkungannya, terutama pengaruh lingkungan sosial, keluarga terhadap perilaku konsumen tersebut gitu. Tujuannya apa? Tujuannya kita bisa mengembangkan teori dan Made with metode yang ketchup. sifatnya relatif, juga menentukan mana yang akan digunakan untuk menjelaskan perilaku konsumen serta bagaimana keputusan Made with ketchup. bagaimana konsumen itu membuat keputusan gitu kan ya. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, ini pendekatan sifatnya Made with ketchup. science, didasari dari teori dan metode daripada ilmu ekonomi dan juga statistik gitu ya. Jadi ini penelitian Made ini with menggunakan ketchup. pengembangan teori dari Abraham Maslow, itu teori hierarki kebutuhan. Nah, Made with oke, ketchup. next. Sampai sini ada yang tanyakan mungkin teman-teman sebelum saya lanjut, silakan. Oke, kita Made lanjut with aja teman-teman ya. ketchup. Oke, next. Bagaimana kita bisa mengenali Made with masalah ketchup. konsumen? Ini ada empat cara ya. Bagaimana? Yang pertama adalah kita belajar menjadi pelanggan. Jadi kita Made with bertindak seolah-olah ketchup. kita sebagai pelanggan. Kalau saya katakan kalau kalian bekerja di perusahaan apa di kantor pusatnya sebuah restoran Made terkenal with gitu ya. ketchup. Kalian berada di divisi marketing atau divisi promosi ya. Ya kalian juga harus sesekali datang ke restoran kalian ini Made with yang ketchup. berada di cabang itu kan restoran yang mungkin bahkan di luar kota kalian datang ya kalian bertindak seolah-olah kalian sebagai pelanggan Made gitu with loh. ketchup. Ya mungkin kalian nyamar gitu sebagai pelanggan biasa ya kalian duduk diem gitu ya. Kok jadi kalian bisa ngeliat kira-kira Made with bagaimana ketchup. respon dari para krunya pada para staf restoran gitu kan, seberapa cepat mereka menyambut kalian dan juga seberapa responsif Made with ketchup. mereka menyambut kalian gitu kan, seberapa responsifnya, kemudian juga bagaimana sambutannya, apakah sudah sesuai dengan standar gitu, dan juga sampai kepada Made with produk ketchup. atau makanan itu datang ke meja kalian kira-kira sesuai standarnya produknya gitu kan ya. Nah seperti itu. Nah jadi kalian ya belajar jadi pelanggan. Made Lalu with yang ketchup. kedua, bagaimana kita bisa mengamati sekeliling konsumen dan juga kompetitor. Caranya apa ya? Caranya misalkan kalau kalian tadi yang Made kerja di with perusahaan ketchup. apa, di restoran itu ya kalian datang ke kompetitor, misalnya kalau ya kalian misalnya katakanlah misalnya kalian Made with ketchup. di restoran apa di makanan makanan internasional, kalian lihat kompetitor kalian siapa gitu loh, apakah misalnya KFC, McD gitu kan, Made with kalian datang ke ketchup. sana, kalian lihat bagaimana bagaimana pelayanannya, bagaimana penyajiannya gitu kan ya, walaupun mungkin sudah standar tapi sesekali perlu juga melihat lebih dalam gitu loh. Kalian Made duduk with di ketchup. sana, kalau observasi bagaimana gitu kan ya. Ya kalian ya bertindak ya seolah-olah sebagai ya sebagai pelanggan biasa gitu loh. Gitu kan. Made with ketchup. Atau mungkin juga kalian lihat misalnya di misalnya restoran kalian itu berada di mall. Dan kalian datang ke restoran Made with yang di mall yang ketchup. sama, kalian melihat kenapa sih orang kok milih restoran yang lain dibandingkan restoran tempat kalian kerja gitu kan ya. Itu yang perlu, jadi Made with itu yang ketchup. perlu gitu loh. Lalu yang ketiga, membangun relationship. Jadi ini kita perlu membangun relationship dengan apa ya, dengan supplier, dengan pihak ketiga Made with lainnya, dan juga ketchup. kita harus bisa open mind gitu, open minded gitu loh.
ya kan. Bahkan kalau perlu ya kita juga membangun relasi Made with dengan mungkin ya Kacamp. dengan sesama, sesama restoran gitu di industri yang sama, walaupun itu misalnya restoran kompetitor gitu kan ya. Lalu yang keempat Made itu with Kacamp. dia bertanya langsung, kita nanya langsung kepada pelanggan mengenai ya mengenai curhat mereka, ya mengenai masalah mereka hadapi gitu loh. Made Jangan with sampai nanti Kacamp. mereka punya masalah, mereka udah keburu ngomong itu di sosial media, jadi masalah udah keburu besar gitu loh. Jadi ya sebisa mungkin ya kita Made with coba Kacamp. jalin hubungan baik lah dengan pelanggan gitu loh. Ya kan, jadi jangan jangan sampai mungkin kalian merasa besar, ya udah nggak apa-apa kok, restoran itu Made with besar, jadi Kacamp. jangan, no worry, jadi jangan, maksudnya jangan khawatir masih ada pelanggan yang lain, ya nggak bisa begitu juga gitu loh. Oke gitu. Nah, oke, sampai sini menanyakan mungkin Made teman-teman. with Kacamp. Nah ini detailnya Enggak, juga Pak. ya, gimana? Enggak ada yang mau Oke, ditanya. lanjut ya. So kita Made lihat with gimana, Kacamp. seberapa penting sih studi perilaku konsumen. Kira-kira kenapa sih kalian tuh harus belajar mengenai consumer behavior? Made with Kacamp. Oke, kita lihat misalnya bagi kalian yang kerja misalnya sebagai prinsipal dalam artian misalnya kan gini, kalau kalian misalnya Made with Kacamp. kalian misalnya kerja di Unilever itu sebagai prinsipal, kalian kerja di Wings Food itu sebagai prinsipal gitu loh. Kalian kerja di Indofood gitu ya, Made with itu Kacamp. itu ya sebagai prinsipal gitu. Berarti kalau misalkan kayak Unilever kan produknya banyak gitu kan. Kemudian juga untuk yang Wings itu kan juga produknya banyak gitu kan ya. Kemudian juga Made Indofood with juga produknya Kacamp. banyak kan guys, sekedar Indomie, tapi juga ada beberapa produk yang lain gitu kan ya. Nah, kita lihat kira-kira apa sih pentingnya belajar Made perilaku with konsumen Kacamp. bagi business manager gitu. Yang pertama ya pastinya kita tujuannya ya supaya kita bisa merancang produk ataupun jasa yang terbaik yang sesuai dengan Made with kebutuhan Kacamp. konsumen gitu loh. Jadi jangan sampai nanti ya apa namanya produknya itu produknya bagus tapi ternyata gampangnya Made with Kacamp. misalkan produknya itu bagus, misalnya apa kayak kecap itu kan ya itu orang pasti butuh gitu, tapi ternyata konsumen itu merasa kesulitan Made pada with saat dia Kacamp. menuangkan kecapnya itu gitu loh. Kayak gitu kan, makanya dibuatlah misalnya kecap dengan botol misalnya runcing, atau mungkin Made with Kacamp. sebentar. Made with Kacamp. Made with Kacamp. Sorry, maaf Made with Kang Amel. Kacamp. Karena pintunya saya buka, jadi kelihatan. Made Oke, with lanjut ya. Kacamp. Jadi tadi balik kepada kecap ya. Jadi kemudian juga misalkan apa kayak minuman, misalnya kayak minuman Made with Kacamp. jus gitu ya, jus misalnya jangan sampai nanti produknya kalian bagus, jadi minumannya memang bermanfaat, tetapi sayangnya Made with konsumen tuh Kacamp. merasa kesulitan untuk misalnya untuk menuangkan jusnya itu ke misalnya ke gelas gitu ya. Itu kan makanya di sini dibuatkan misalnya beberapa kemasan yang Made memang with tutupnya itu Kacamp. bisa dibuat ya, ada tutupnya yang bisa yang kemasan yang memudahkan si konsumen untuk bisa Made membuka with dan menutup, dan Kacamp. juga menyimpannya kembali misalnya di kulkas. Jadi walaupun misalnya simpan di kulkas ya produknya nggak akan tumpah gitu ya. Lalu yang kedua, Made with untuk memutuskan Kacamp. di mana layanan atau produk yang tersedia itu mudah itu mudah diakses oleh konsumen gitu kan ya. Made with Kacamp. Jadi ya produk kalian itu mudah untuk mudah untuk dicapai oleh konsumen gitu. Jangan sampai nanti promosinya gencar, cok. Made with Ini pada saat Kacamp. konsumen mau cari nggak ada gitu loh. Jadi kemudian juga kita bisa menentukan harga, kira-kira di harga berapa sih nih Made with konsumen itu Kacamp. masih bisa mengkonsumsinya gitu loh, masih bisa membelinya. Jadi jangan sampai nanti harganya terlalu murah, konsumen ragu gitu kan Made ya, with Kacamp. atau bahkan mungkin harganya terlalu mahal, jadi konsumen itu ya sudah nggak mampu untuk membelinya gitu loh. Jadi dia harus ada harga yang Made yang with tepat gitu Kacamp. kan, gitu.
Ya juga kita perlu tahu juga bagaimana sih metode promosi yang terbaik yang istilahnya Made with efektif untuk ketchup. bisa menarik pelanggan. Apa ya mesti harus beriklan di media cetak nasional. Maksudnya media cetak nasional seperti media tradisional, ya, misalnya Made seperti with koran. ketchup. Masih efektif nggak sih saya beriklan berpromosi atau memasang iklan di koran? Made with Sekarang ketchup. sekarang berapa banyak sih orang yang baca koran gitu loh? Bahkan mungkin saya tanya kepada kalian, kalian dalam pagi ini pasti nggak ada yang buka koran Made with fisik, saya ketchup. yakin gitu kan ya, termasuk saya. Mungkin dalam seminggu ini ada nggak yang ada yang masih baca koran nggak, koran fisik gitu? Saya juga nggak yakin gitu loh. Ya kan, jadi Made kira-kira with maka ketchup. promosinya cocok nggak? Atau mungkin saya masang promosi sebenarnya di TV gitu ya. Kira-kira cocok nggak sih, pas nggak sih kalau saya masang iklan di Made TV with gitu loh? ketchup. Ya semua semua orang kan tahu saat ini misalkan kalau saya beriklan di TV, apa yang terjadi? Ya pasti ya konsumen pasti akan Made with atau pemirsa ketchup. TV atau penonton TV akan memindahkan channelnya ke channel yang lain. Soalnya saya masang iklan di Trans TV, ya gitu kan, Made with ketchup. pas lagi Pak ada iklan, ya pasti dia akan pindah ke channel lainnya. Masalah apa? TV One. TV One juga sama, iklan juga pindah lagi kita ke channel yang Made with lain. ketchup. Misalnya apa? Kompas TV pindah lagi terus, nah, seperti itu gitu kan ya. Nah sekarang jadi apa nih media yang cocok apa gitu kan? Made with Misalnya kenapa ketchup. nggak juga misalnya menggunakan digital media gitu loh, atau mungkin perpaduan antara tradisional dan juga digital media. Ya, kita lihat porsinya yang mana yang lebih banyak gitu kan ya. Made Nanti with biasanya tuh ketchup. itu biasanya tuh agensi, misalnya advertising agency yang tahu nih mana sih kira-kira yang cocok gitu loh. Nah kemudian juga Made with jadi siapa ketchup. si manajer bisnis juga bisa memahami kenapa, kapan, bagaimana, dan apa serta faktor lain yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Made with Kenapa sih ketchup. gue mesti beli Pepsodent gitu loh? Kenapa nggak beli misalnya merek yang lainnya, misalnya apa enzim atau misalnya merek Darlie Made atau with mungkin juga merek ketchup. yang lainnya? Kenapa sih kalau saya harus membeli sabunnya sabun Lifebuoy? Kenapa nggak misalnya milihnya sabun Lux gitu Made loh? with ketchup. Ya kan? Kalau sabun Lifebuoy itu kan dipersepsikan sebagai sabun untuk kebersihan gitu kan, sebagai sabun untuk bersih. Sedangkan kalau Lux itu kan sabun yang dipersepsikan untuk misalnya untuk Made with kecantikan ketchup. itu, ya kan, itu persepsi yang ada di benak konsumen seperti itu kan, itu yang perlu dipelajari gitu kan. Bagaimana misalnya kan kalau kalian Made bekerja with di ketchup. prinsipalnya Lux, bagaimana saya bisa merubah persepsi ini yang tadinya sabun kecantikan tapi juga bisa digunakan juga untuk apa, Made with untuk ketchup. kebersihan, jadi juga bisa melindungi konsumen misalnya dari bahaya virus, terutama misalnya bahaya virus COVID gitu kan ya, gitu. Oke. Made with ketchup. Nah, kemudian juga kalau bagi para sales team nih, jadi kita para sales ini bisa menyelidiki, jadi bisa memahami cara konsumen berperilaku gitu loh. Made with Jadi ketchup. mereka tuh mudah, sehingga mereka bisa memposisikan produk mereka kepada kelompok orang tertentu, misalnya kepada ibu rumah tangga, atau Made mungkin with ketchup. kepada laki-laki gitu ya. Yang ternyata misalkan kalau kalian tahu tuh misalnya yang sering datang ke Made datang with ke misalnya ke ketchup. minimarket itu seperti Alfamart atau Indomaret tuh ternyata mungkin itu laki-laki gitu kan dibandingkan perempuan gitu kan. Mungkin kalian pernah ngeliat ya, misalnya terkadang ada beberapa produk Made yang with sebenarnya ketchup. mungkin uh, produknya bagus, cuma sayangnya sama mungkin karena apa dari salah tim itu mungkin agak agak Made jarang with datang ketchup. ke outlet misalnya ke lapangan gitu, misalnya baik itu ke minimarket atau mungkin ke modern ke Made with supermarket. ketchup. Ya terkadang ada beberapa produk yang sama salah satu kompetitor itu mungkin agak diumpetin gitu, agak agak dijauhin gitu loh. Made with Ya kan ketchup. mungkin kalau misalnya ya pertama misalnya kayak ada ya misalnya makanya kenapa ada SPG gitu kan, SPG sebenarnya itu perpanjangan tangan dari apa ya, dari para sales team atau dari si Made with business manager ketchup. gitu kan. Ya si SPG ini ya tujuannya ya kan ya untuk supaya ya dia juga bisa ya bisa bisa sebagai Made with matanya ketchup. dari para business manager untuk bisa menyelidiki dan juga tahu bagaimana sih konsumen berperilaku gitu kan ya. Ya juga pasti ya bagi para sales juga ujung-ujungnya Made pasti with ya ketchup. ini kan ya duit ya serta target gitu loh, gitu. Oke, sampai sini tanyakan mungkin teman-teman. Made with Ini ada beberapa ketchup. faktor-faktor yang menentukan perilaku konsumen.
Nah, ini kita akan belajar lebih lanjut lagi. Jadi ada faktor budaya, Made with culture gitu ya. Clipchamp. Ya kan, ada yang kemudian dari sosial gitu kan ya, dari kelompok referensi, dari keluarga, itu Made with pasti akan Clipchamp. berpengaruh gitu kan ya. Kemudian juga dari peran dan status gitu ya. Kemudian juga dari pribadi, dari usia, pekerjaan, dari penghasilan, dari gaya hidup Made with Clipchamp. gitu kan ya, dan juga dari psikologis, dari motivasi, persepsi, dan juga keyakinan dan sikap gitu ya. Oke, kita Made lihat with faktor Clipchamp. budaya. Jadi ini budaya itu merupakan penyebab utama dari setiap orang untuk memutuskan pembelian suatu Made with barang. Clipchamp. Jadi ini pengaruh budaya itu pada perilaku pembelian ini itu bervariasi dari satu negara ke negara itu, bahkan juga dari Made satu with Clipchamp. di negara kita yang kepulauan juga pasti kan ya akan berbeda gitu kan antara satu daerah dengan daerah yang lain gitu kan Made ya. with Clipchamp. Nah, ini mesti yang harus bisa disikapi oleh para oleh para prinsipal gitu, seperti ya dari timnya ya, Made with perlu tahu Clipchamp. juga gitu loh. Ya kan, ya makanya terkadang kan masalah ya juga pemilihan distributor juga itu kan disesuaikan, soalnya distributor yang sudah memiliki pengalaman untuk menangani wilayah daerah Jawa, atau distributor yang punya jaringan untuk di wilayah Indonesia bagian timur, ya tujuannya seperti itu gitu loh, supaya mereka juga bisa membantu prinsipal ini untuk bisa mengetahui apa sih budaya seperti apa sih yang ada di lokal 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 setempat gitu kan, seperti itu. Kemudian juga misalnya subculture, ya misalnya ya ini sebentar tadi ini kan, jadi ada pengaruh misalnya dari ya suku, agama gitu kan, ras gitu juga ya. Kemudian juga ya ada segmentasi pasar berdasarkan salah apa, berdasarkan dari wilayah tertentu, atau mungkin segmentasi pasar mungkin dengan apa dari kelompok tertentu. Nah, ini kan bisa seperti itu. Kemudian kalau kelas sosial kelas, ini ya kelas sosial atau strata strata sosial masyarakat juga ini pasti akan berbeda ya. Dan ini juga akan memiliki pengaruh terhadap strategi pemasaran gitu kan ya. Ya, jadi karena misalnya kalau orang yang memiliki status sosial itu yang sama itu ya kecenderungannya itu perilakunya serupa gitu loh. Ya kan, jadi misalnya ya ibu rumah tangga, perilaku ibu rumah tangga yang misalnya yang tinggal di wilayah Jakarta Selatan, kemungkinan besar tuh ya perilakunya sama gitu loh. Ini akan berbeda misalnya dengan wanita karir yang tinggal di wilayah Jakarta Selatan. So, sama-sama wilayah Jakarta Selatan, dari ibu rumah tangga dengan wanita karir pasti akan berbeda gitu kan ya. Gitu. Makanya kenapa kegiatan pemasaran juga pasti akan berbeda gitu loh. Ya misalnya kalau tadi yang wanita karir yang tinggal di Jakarta Selatan itu pasti ya mereka akan lebih mandiri kan, akan lebih independen dibandingkan dengan misalnya yang ibu rumah tangga yang tinggal di wilayah Jakarta Selatan, walaupun sama-sama wanita yang tinggal di wilayah Jakarta Selatan tapi memiliki kelas sosial yang berbeda, memiliki latar belakang yang berbeda gitu loh. Oke, kemudian faktor sosial ini kalian bisa coba review sendiri. Faktor pribadi, penghasilan, oke, sekarang lifestyle. Lifestyle ini sekarang yang sebagai yang sedang ya lagi happening ya, terutama misalkan kalau ada banyak beberapa misalnya yang kalau kalian lihat di YouTube itu yang istilah flexing, jadi mereka tuh pamer kekayaan di sosial media, di YouTube, di Facebook, atau bahkan juga ada beberapa orang yang tadi yang mereka tuh pamer, sekarang malah berada di belakang jeruji penjara gitu ya, karena ternyata mereka tuh menipu gitu loh. Jadi memang gaya hidup itu menjadi atau menjadi bagian dari pertimbangan tim pemasaran gitu loh. Jadi ya apalagi misalkan gini, kok seperti kita tahu ya, misalnya ada beberapa barang yang sebenarnya menjadi lambang dari gaya hidup masyarakat, lambang status sosial masyarakat. Ada misalnya kayak mobil gitu kan ya.
Ya, mobil itu jadi sebagai apa status sosial masyarakat, status sosial kita di masyarakat gitu kan. Mungkin ada beberapa yang bahkan mungkin orang yang tadi yang mungkin nggak mampu beli mobil, dimampu-mampuin bahkan beli yang baru supaya apa, supaya terlihat lebih gitu loh dibandingkan tetangga-tetangga yang lain gitu kan, bahkan seperti itu gitu loh. Jadi ini gaya hidup, bukan juga gaya hidup misalnya yang tadi yang seperti kayak pamer, ternyata ya pas yang di pamer itu ternyata barang-barangnya adalah barang-barang rumahnya, ternyata rumahnya rumah nyewa gitu loh. Ya kan ternyata barang-barang di pamer itu ternyata apa, misalnya ya mobilnya mobil sewaan gitu loh. Ini pamerin, ternyata rumahnya itu ya apa ya sewa, pas lagi di ke hotel ternyata jadi di hotel juga dia bayar pakai kartu kredit gitu kan. Dan sekarang dia sekarang berada di apa, di belakang jeruji penjara gitu kan. Nah seperti itu, jadi mesti hati-hati juga gitu loh untuk ini. Kepribadian, personality, mungkin ada yang unik kali gitu ya, misalnya kepribadian walaupun misalnya dia sama-sama sebagai karyawan gitu ya, karyawan yang tinggal di apa, yang kerja di wilayah segitiga Mas dan tinggal juga di wilayah Jakarta, mungkin terutama soal yang laki-laki juga mungkin punya apa, punya kepribadian yang berbeda-beda gitu loh. Mungkin yang satu dia introvert, satu lagi extrovert, terus satu lagi mungkin kalau introvert itu mungkin dia kalau pas lagi weekend dia lebih 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 prefer untuk stay di rumah bersama keluarga gitu. Tapi mungkin kalau yang extrovert, dia kalau misalnya Sabtu Minggu ya dia misalnya dia vacation gitu atau mungkin staycation gitu loh. Ini kan yang berbeda gitu loh. Bahkan juga mungkin terkadang juga ada yang nyeleneh-nyeleneh gitu, misalnya kok cowok kok pakai bajunya warnanya apa, kaosnya warna pink, kaosnya warna merah, apa warna itu warna yang mencolok gitu loh, kok sepatunya kok warnanya merah gitu, apa tidak mencerminkan sebagai orang apa ya, laki-laki yang apa yang laki-laki dewasa atau laki-laki yang apa, laki-laki yang terlihat apa macho atau sangar gitu. Nah seperti itu kan gitu. Oke, ada faktor psikologis juga. Jadi ini tingkat motivasi ini juga mempengaruhi pembelian pelanggan. Jadi ini setiap orang itu, kebutuhan setiap orang berbeda-beda, gitu kan ya. Jika ada beberapa mungkin yang sifatnya lebih apa, mendesak, gitu kan ya. Oke, ini bisa kalian coba baca sendiri, persepsi, keyakinan, dan sikap. Oke, saya mau coba review juga. Ini masih ada waktu sebentar ya. Oke, kalau kita bicara mengenai apa perilaku konsumen ya, berarti kita bicara juga mengenai apa outcomes ya. Outcomes itu hasilnya. Ini strateginya itu akan dipakai oleh apa? Oleh misalnya oleh baik itu untuk individu ataupun perusahaan ataupun juga apa untuk society. Jadi ini consumer decision process itu tadi ada jelas ya. Jadi ada problem recognition, information search, alternative evaluation, purchase, use, dan juga pada evaluation gitu ya. Kemudian untuk marketing strategi itu ya, jadi ada 4P, mulai dari product, price, promotion, place gitu kan ya. Gitu kan. Oh sorry, kita mulai dari awal bawah dulu tadi, dari market analysis itu ya, dari tadi udah jelas ya, dari company, competitors, kemudian juga kondisi konsumen, kemudian kita melakukan market segmentation ya. Jadi market segmentasi, kita segmentasi pasarnya, kita mengidentifikasi konsumen seperti apa, kemudian masuk kepada market strategi tadi yang 4P, product, price, promotion, place. Kemudian kita masuk kepada consumer decision prosesnya, kita mengetahui seperti itu, baru kepada outcome-nya. Nah, model untuk overall model untuk consumer behavior seperti ini. Jadi ada faktor-faktor eksternalnya, tadi udah jelas ya, kemudian faktor internal. Kemudian ya ini yang mempengaruhi konsumen itu untuk apa? Untuk mengambil keputusan. Jadi baik itu ada kebutuhan ataupun juga apa namanya keinginan. Nah, seperti itu gitu loh. Oke, sampai sini ada kan mungkin teman-teman, silakan. Udah pada absen semuanya ya? Udah absen belum teman-teman? Udah, Pak. Oke, ini bahan sudah selesai. Kalau ada yang mau tanyakan silahkan sebelum saya tutup.
Nanti ada beberapa bahan-bahan nanti akan saya share di grup ya teman-teman ya kalau gitu. Oke, sampai ketemu lagi semuanya teman-teman ya minggu depan. Terima kasih banyak. Tetap jaga kesehatan semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.